Tanya masalah tadi dosa ini di Al-Alam ayat 164 dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Iya. Kaitannya dengan orang tua yang mencari nafkah ketika halal, tampaknya juga apa itu juga dosa. Jadi itu pertolak belakang gitu ya. Cuma saya Tidak mutlak ya, tidak mutlak. Justru ketika kita sering mencari uang yang haram, korupsi, tipu-tipu, lalu anak kita nakal, anak kita narkoba, anak kita banyak melakukan kesalahan, itu siksaan buat siapa? Buat kita. Buat kita, tentu kita semua sedih. Punya anak nggak mau sholat, punya anak tawuran mulu, punya anak mabuk-mabukan, punya anak tawuran, narkoba. Kita sedih kan? Hukuman bagi kita. Gitu. Yang kedua tadi tidak mutlak ya. Ada bahkan lebih dosa dari mencuri, lebih dosa dari korupsi, lebih dosa dari riba. Nggak ada dosa yang lebih besar dari itu. Apa? Kafir. Kafir. Ayahnya kafir. Anaknya jadi nabi. Anaknya jadi nabi. Siapa? Iya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam azarkan kafir. Kafir lebih besar dosanya dari berzina, minum khamar, menipu, korupsi, kasabnya riba. Anaknya jadi nabi. Artinya tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa kalau kita memberikan anak kita dengan uang haram nanti jadi begini ya. Itu sebetulnya ujian bagi kita, sebetulnya nasihat bagi kita ya. Jadi tidak bertentangan dengan ala taziru waziratu wizra ukhra. Apakah bumi padang mahsyar nanti adalah bumi yang sekarang kita tinggali? Tidak ya, kan ya jauh sekali ya, jauh sekali ya. Bumi yang kita tinggali ada gunungnya, ada pohonnya, ada lekukannya, ada lautnya. Nanti kan tidak ada sama sekali, jauh sekali kan. Allah ciptakan dari apa bukan urusan kita, nggak akan tahu kita, karena Allah tidak memberitahu. Apa yang harus dilakukan seorang ayah ketika menyuruh anak untuk taat kepada syariat tapi anaknya membandel terus, bahkan kalau perlu marah, bahkan boleh mukul nggak? Boleh nggak? Boleh. Wadribuhunna inda ashrin. Pukullah anakmu yang sudah 10 tahun tapi masih belum mau sholat. Nabi yang nyuruh. Apa iya suruhan Nabi kok keliru? Suruhan Nabi coret nih, direvisi nih, bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan kesepakatan PBB ya, kufur. Ucapan seperti ucapan kufur. Nggak mungkin Nabi salah. Nabi salah, Tuhan salah, kan beliau cuma utusan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari mulutku adalah wahyu. Nggak ada Nabi ngarang sendiri. Dan antum jangan ragu-ragu ketika antum memarahi, memukul, bahkan membanting handphone anak antum yang jam 3 belum sholat duhur. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Mungkin sekarang marah,
30 tahun lagi, 40 tahun lagi, mereka akan bangga dengan kita sebagai ayah. Antum masih ingat barangkali waktu antum kelas 5 SD, kelas 6 SD, jam 2 belum sholat duhur, jam setengah 5 belum sholat asar, digelepak oleh ayah antum, ditampar, bahkan mau dimasukin ke sumur, ya, sebagai ancaman. Kita bangga, kita cerita sama teman-teman kita dengan bangganya, Justru kita malu ketika kita dulu waktu SMP nggak sholat, nggak puasa, ayah ibu kita diem aja, kita cerita-cerita sama temen kita, malu kita. Itu berarti aib ayah ibu kita kan. Maka jangan ragu-ragu, marah, melotot, nampar, ya, sekaligus mengusir setan, gitu ya. Jangan putus asa. Kalau kita diem, namanya putus asa. Jangan putus asa terus, ya, sampai kita mati duluan atau anak kita mati duluan. Selagi masih sama-sama hidup, terus ajak kepada kebaikan, ajak untuk taat kepada Allah, ya. Berdoa di sepertiga malam, apakah dilakukan saat sholat atau setelah sholat malam? Sholat. Karena doa terbaik adalah ketika kita sedang sujud. Sujud itu sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Aqrabul abdi ilallah fahuwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Waqtul doa fi sujud. Maka perbanyaklah berdoa meminta di saat sedang sujud. Bolehkah doa setelah salam selesai sholat? Tentu boleh. Tentu boleh, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik ketika sujud. Sudah sujud sepertiga malam, ya kan? Apalagi kita sedang dizalimi, apalagi kita sedang safar, apalagi kita sedang di Makkah, Madinah, berkumpul waktu-waktu mustajabah itu. Jika memenuhi syarat ikhlas, ittiba dan tadabbur, apakah pasti dapat hidayah taufik? Selagi kita masih hidup, sebelum kita mati, tidak ada yang bisa memastikan kecuali Nabi SAW. Kalau Nabi bisa memastikan, karena beliau kan dari Allah, ya. Yang duduk di sini, kata Nabi, ada nanti yang akan masuk neraka jahanam dengan gigi geraham sebesar sekian. Nabi berhak mengucapkan seperti itu, karena yang bilang kan Allah, cuma lewat lisan Nabi SAW. Adapun Nabi wafat, nggak ada. Nabi wafat, nggak ada. Itu khusus ketika Nabi masih hidup. Zaman apa istilahnya? Zaman wahyu, kan? Ada seorang yang ketakutan ketika turun ayat dalam surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara di atas suara Nabi, nanti amalmu hapus. Ada seorang sahabat bernama Sabit bin Qais. Itu kalau ngomong nggak bisa pelan. Kalau ngomong bisanya keras. Maka semenjak turun ayat ini, dia mengurung diri di rumah. Takut ketemu Nabi, kelepasan ngomong keras, lebih keras dari suara Nabi alaihi salatu wassalam. Beberapa hari Nabi, ya seperti biasa, Nabi habis sholat kan menghadap ke makmum, melihat-lihat. Tentu Nabi tahu kemana Sabit bin Qais, sudah beberapa hari nggak kelihatan. Lalu beliau tanya kepada beberapa sahabat, dijawab, semenjak turun ayat itu ya Rasul, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dia menyendiri di rumah dan terus menerus menangis, takut dengan ayat itu.
karena suaranya nggak bisa pelan. Kata Nabi, panggil dia kemari. Setelah berada di hadapan Nabi, Nabi mengatakan, engkau akan hidup mulia, engkau akan mati syahid, dan engkau akan masuk surga. Yang ngomong Nabi, tentu nggak mungkin salah, dan betul. Mulia hidup beliau, dimuliakan oleh Allah, para sahabat memuliakan beliau, dan mati syahid di perang Yamamah di zaman Abu Bakar. Sepeninggal Nabi, Sabit bin Qais gugur di perang Yamamah. Bahkan ada cerita unik saat beliau sudah wafat. Ada seorang sahabat yang bermimpi ketemu Sabit bin Qais yang sudah meninggal. Sabit bin Qais mengatakan, ada baju besi di sini, di sini, di sini. Betul, ada. Ya. Itu Nabi masih hidup, Nabi sekarang sudah wafat, nggak mungkin ada yang takut. Bahkan kita hari ini yang selalu sholat berjamaah tiap waktu, sebelum azan sudah ada di masjid, dan akhirnya su'ul khatimah, mungkinkah? Mungkin, tidak mustahil. Oleh karena itu jangan merasa aman, terus kita memohon kepada Allah supaya dikasihani oleh Allah. Ya, wallahu a'lam. Habis. Kan kadang kita bisa berkumpul dengan keluarga, namun amal keluarga ini berbeda-beda antara orang tua dan anak. Apakah mungkin? Tidak ya. Ya ambil contoh yang jelas, keluarga ini ada yang Muslim, ada yang Nasara, ada yang Buddha, Hindu, ya nggak mungkin ketemu di surga. Di surga hanya ada kaum muslimin. Nggak ada orang Buddha, Hindu, Konghucu, ateis apa masuk surga, nggak mungkin. Ya. Ketemu dengan anak kita yang Hindu misalnya, orang tua kita yang Buddha misalnya, adik kita yang Konghucu misalnya, ya nggak bakalan ketemu. Ya. Lalu sedihkah kita? Sedihkah kita? Tidak sama sekali. Tidak sedih sama sekali. Allah cabut rasa kasih sayang seorang muslim kepada non-muslim, walaupun ibunya, anaknya, adiknya, suaminya, istrinya, Allah bikin lupa. Ya. Sebaliknya, teman biasa aja, nggak terlalu akrab waktu di dunia, tapi sama-sama taat, sama-sama beriman, satu manhaj, ketemu di surga, luar biasa, saling mencintai, saling menyayang, gitu ya. Yang bukan karena Allah, Allah cabut. Enggak ada sedih. Ya. Nabi Ibrahim misalnya, nanti melihat ayahnya azab di neraka, sedih? Enggak. Berarti di surga ada kesedihan dong. Surga enggak ada kesedihan. Nabi siapa? Nabi Nuh misalnya, melihat anaknya Kan'an nanti di neraka, beliau Nabi Nuh di surga, sedih? Enggak. Hilang rasa cinta kepada siapapun yang tidak beriman, walaupun anaknya, ayahnya, ibunya, dan seterusnya. Ya, habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.